Nah, saya ini sudah masuk semuanya saya. Anda yang presensi saya record dulu sebentar. Soalnya sekarang nggak ada yang nyatet ya, atau dicatat ada admin nggak ini dari S2? Nggak ada ya? Saya record dulu biar ada presensinya. Saya ikut shoot. Ya, oke. Terus saya mau share screen, desktop, share. Oke, jadi suara saya balik ya. Nah, saya pastikan tidak balik dulu. Suara saya bergema nggak? Tidak ya? Tidak, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi kita hari ini akan bahas tentang, kemarin kan sudah kita bahas bahwa di tujuan mata kuliah ini adalah mulai dari bagaimana melaksanakan riset, namanya menggali ide, mencari masalah dulu. Jadi ada masalah, terus ide, terus melakukan penelitian, terus yang terakhir adalah menyampaikannya kepada orang lain, mengkomunikasikannya. Dan mengkomunikasikannya nanti ada dua. Yang pertama adalah tertulis, yang kedua adalah melalui lisan presentasi, gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana kita mempresentasikan, dan mungkin tolong nanti saya tadi saya sampaikan, saya nanti jam 9.20 harus jadi moderator, jadi nanti jam 9:15 saya akhiri, jadi nanti tolong kalau jam 9:15 saya dikasih tahu, kadang-kadang saya lupa gitu ya. Oke, nah kita mulai dari yang pertama ini. Jadi ini ketika kita cerita tentang komunikasi, maka gambar ini saya sering menggunakan karena ini saya lihat ini contoh yang lumayan real gitu ya. Jadi ada dua gambar, yang pertama adalah gambar A ini, terus yang kedua gambar B ini. Nah, terus ada dua nama, ada Lumulus, ada Rakatak. Nah, ini menurut saudara, misalnya Thalia. Kira-kira kalau menurut Thalia, yang pantas diberi nama Lumulus yang mana? Yang A atau yang B? B, Pak. Yang B ya? Iya. Saya nggak nganu alasannya. Sebentar, kalau Anissa Nurisati, suaranya belum muncul. Ya, Pak. Ya. Yang mana? Yang Lumulus. Ini ada dua nama, Lumulus sama Rakatak, terus ini ada dua gambar. Yang pantas diberi nama Lumulus itu yang A atau yang B? Yang B. Yang B. Di ruangan ini ada nggak yang menganggap yang A yang pantas diberi nama Lumulus? Kalau ada silakan. Siapa? Ada? Ada nggak?
Misalnya siapa? Sila ada? Nah, Ada, Pak. nah, Anda menganggap yang pantas diberi nama Lumulus yang A atau yang B? Kalau saya yang B, Pak. Kenapa bukan yang A? Sebenarnya karena namanya aja. Kalau Lumulus, yang B itu kayaknya lebih apa ya? Apa namanya? Lebih Kalau apa? kayak katak itu kan kayak kompleks, kayak ribet gitu kan, Pak. Makanya saya bayanginnya yang A, yang nomor 2. Jadi yang nomor Yang 1 nomor itu yang B. 2. Oke. Nah, ini sebenarnya salah satu yang penting buat kita. Ternyata, oh ya, ini pertanyaan ini pernah nggak cuman ke Anda. Waktu saya di Kanada juga saya pernah tanyakan pada orang-orang sana gitu ya. Itu juga sama. Mayoritas mengatakan Lumulus itu yang cocok untuk B, bukan untuk yang A. Padahal sebenarnya logik dibaliknya nggak ada, cuman pantas saja. Itu mirip dengan kalau kita seneng itu ya tersenyum gitu ya. Kalau kita ketemu sama orang tersenyum, rasanya senang gitu ya, rasanya cair gitu ya. Tapi ketika kita nangis ya sedih gitu ya. Ya sama. Ketika kita setuju ya mengangguk. Kalau kita nggak setuju, geleng-geleng. Coba kalau nggak percaya Anda sekarang bilang iya sambil bergeleng. Jadi iya gitu. Coba lakukan. Perasaannya gimana? Intan? Ada Intan? Intan Permata? Iya, Pak. Nah, Anda coba bilang iya sambil geleng-geleng. Iya, Pak. Ya, kenapa? Iya sambil geleng-geleng, rasanya Iya. gimana? Rasanya berkebalikan, Pak. Bertolak belakang. Nggak nyaman, nggak ini kan. Hanya orang India yang bisa bilang yes sambil bergeleng-geleng. Yes, gitu kan. Hanya orang India. Tapi anyway itu adalah contoh-contoh sesuatu yang universal, sesuatu yang umum, sesuatu yang kita harus jaga ketika kita berkomunikasi. Karena walaupun maksud kita baik, ini baik kadang-kadang diterima dengan salah ketika kita menggunakan pendekatan yang tidak pas. Nah, ini cerita tentang Lumulus, Rakatak itu menunjukkan bahwa banyak hal yang perlu kita pelajari untuk berkomunikasi, termasuk menyampaikan informasi terkait dengan dunia akademis, terkait dengan bidang kita nanti di teknik industri gitu ya. Itu kita juga harus gunakan dengan tepat, dengan pas. Jadi mirip dengan pemilihan itu, Lumulus Rakatak gitu ya. Itu sebenarnya ya nggak ada artinya, nggak ada apa-apa, nggak ada tapi kayaknya kok nggak pas gitu ya. Jadi cerita tentang kayaknya kok nggak pas itu jadi penting. Nah, dalam komunikasi juga sama. Jadi ketika kita ingin bisa menulis atau bicara dengan bagus dengan orang lain, ujung akhirnya adalah ke arah yang positif. Jadi kalau kita itu berkomunikasi baik di dunia akademis ya, di dunia saintifik gitu ya, ujungnya itu orang akan inginnya kita adalah bergerak atau berbuat seperti yang kita harapkan gitu ya. Jadi itu. Nah, untuk bisa ke sana, yang lain juga terkait di kuliah ini, nanti kita akan belajar tentang etika berkomunikasi. Sebenarnya ini lebih dekat ke etiket berkomunikasi. Jadi, komunikasi yang bagus seperti apa sih? Berkomunikasi kepada orang lain sebagaimana kita ingin orang lain berkomunikasi dengan kita. Jadi kalau kita ingin di respect itu nggak harus dengan hormat, pakai tangan gini, tapi kita di respect, dihargai gitu ya. Kita juga harus menghargai orang lain. Jadi jangan harap Anda dihargai orang lain gitu. Saya masih ingat sekali, ini salah satu perbuatan bodoh, bukan bodoh ya, perbuatannya. Karena saya nggak tahu sebenarnya, saya nggak tahu. Banyak perbuatan yang saya lakukan karena saya nggak tahu gitu ya. Ini contoh sederhana awal-awal saya di Jogja tahun 87, Anda belum lahir ya, Anda belum lahir. Saya naik bus kota, terus saya
ditarik sama kondekturnya untuk bayar. Dulu waktu kecil saya nggak punya bayangan terlalu, ya mungkin di keluarga saya itu terlalu bebas gitu ya. Jadi antara tangan kanan, tangan kiri biasa saja gitu ya. Saya masih ingat banget, saya ngasih uang itu pakai tangan kiri. Itu nggak ada maksud apa-apa, karena memang tangan saya pegang sesuatu gitu ya. Jadi karena tangan saya pegang sesuatu, saya ngasih uang pakai tangan kiri untuk bayar. Sama kondekturnya, dia langsung pindah, yang tadinya mau nerima tangan kanan, dia pindah jadi nerima tangan kiri. Itu saya baru sadar, oh ya saya salah besar ini kayaknya gitu ya. Nah, itu kita harus memahami yang model seperti itu. Sama saya dulu itu waktu SMA, kuliah di semester awal gitu ya, bahkan ketika jadi mahasiswa gitu, saya itu belum tahu kalau nggak antri itu suatu perbuatan yang nista itu, yang jelek, yang nggak bagus. Saya waktu itu senang sekali kalau saya bisa nyerobot, saya senang sekali kalau saya bisa nggak antri tapi dilayani duluan. Saya cerita dengan bangganya, oh itu tadi yang melayani teman saya, atau yang melayani temannya saudara saya gitu ya. Sehingga saya tidak perlu antri masuk, dengan bangganya saya cerita. Tapi ketika saya sudah lebih tua gitu ya, terus sempat ke luar negeri, kuliah di sana, terus saya melihat, oh iya ya ternyata antri itu salah satu contoh. Tidak semuanya kita harus berkompetisi, ada hal-hal yang kita memang ya harus mendahulukan yang tua, harus mendahulukan yang datang lebih awal gitu ya. Jerobot itu sesuatu perbuatan yang sangat-sangat tidak civilized. Ada saatnya kita harus berkompetisi, tapi ada saatnya tidak berkompetisi gitu ya. Nah, itu saya baru sadar, oh iya ya ternyata. Dan saya masih ingat waktu saya kembali jadi dosen gitu ya, juga mahasiswa kadang-kadang ada yang nggak antri, itu saya merasa oh ya mungkin dia nggak tahu gitu ya. Nah, ada hal seperti itu yang kita harus pelajari. Oke. Jadi kita belajar bagaimana kita memahami etiket berkomunikasi, bagaimana kita berkomunikasi kepada orang lain, sebagaimana kita berharap orang lain berkomunikasi kepada kita, gitu ya. Memahami itu. Terus yang ketiga, saya ingin juga cerita sedikit tentang office politik. Ini bukan berpolitik untuk menjadi presiden, tetapi bagaimana kita berperilaku. Ya, office politik. Karena office politik macam-macam. Jadi cara kita berpolitik di office itu macam-macam, dan ini bukan masalah suka tidak suka, tapi kita tahu. Jadi jangan sampai kita jadi korban office politik. Office politik ada yang versi dalam tanda kutip versi bagus gitu ya, ada yang versi nggak bagus. Jadi contoh versi yang nggak bagus itu saya bulan punya buku office politik gitu ya. Ada yang menceritakan, salah satunya misalnya kalau kita ingin bangun suasana, ini kalau ingin suasananya politiknya bagus, misalnya kursi kita menghadap pintu masuk gitu ya. Terus kalau bisa kursi tempat duduk kita lebih tinggi dari kursi orang yang menghadap kita, sehingga suasananya adalah orang yang menghadap kita bawahan kita, karena kalau dia melihat kita ke atas. Coba Anda kalau ngobrol sama orang yang diajak ngobrol lebih tinggi, itu kan rasanya kayak lebih tertekan gitu ya. Apalagi kalau duduk kita posisikan, makanya di beberapa kantor itu meja atasan kita kursinya tinggi-tinggi gitu ya, untuk yang bos itu tinggi, yang kita jadi kayak menempatkan kita di posisi yang itu yang di posisi yang nggak baik. Dan saya tidak akan cerita yang kayak gitu, saya cerita bagaimana kita membina hubungan dengan orang lain. Mungkin ada 3 hal ini yang akan kita bahas hari ini. Soalnya saya masih kedengaran ya. Saya tadi pagi kuliah, ternyata tiba-tiba jaringannya terputus. Saya nggak sadar. Oke. Masih, Pak. Ya? Masih ya? Kita lanjutkan. Jadi dengan kaitan itu, maka kita ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Pendahuluan, prinsip-prinsip dasar komunikasi, sama bagaimana politik dalam organisasi. Nah, sekarang komunikasi dan riset. Jadi nanti kalau Anda melaksanakan penelitian, maka paling tidak Anda melakukan komunikasi terkait riset Anda ini. Yang pertama, proposal dana. Jadi hampir tidak ada orang melakukan penelitian dananya dari kantong sendiri. Ya. Kalaupun kita punya uang dari kantong sendiri, biasanya penelitian yang didanai oleh kantong sendiri itu diapresiasi rendah, karena dianggap kualitasnya tidak kompetitif. Karena dianggap
didanai sendiri mesti nggak kompetitif gitu ya. Sehingga salah satu untuk menaikkan grade, menaikkan harga penelitian kita ya, kita harus dapat pendanaan dari eksternal. Karena pendanaan eksternal itu bukti bahwa hasil kita kompetitif. Itu mirip kalau kita bikin usaha. Kalau bikin usaha dapat pendanaan dari bank, itu artinya usaha kita itu prospektif. Sehingga kita harus bisa bikin proposal usaha yang bagus, FS yang bagus gitu ya. Jadi proposal yang bagus. Terus yang kedua, penggalian data. Waktu kita mau ngambil data dan lain-lain, kita juga harus berkomunikasi dengan orang lain. Karena ketika kita nggak bisa berkomunikasi dengan bagus waktu ngambil data, maka data yang kita peroleh mungkin salah. Mungkin tidak yang pas. Terus yang terakhir adalah bagaimana kita menyampaikan hasil kita kepada orang lain, hasil penelitian. Jadi kalau melihat fungsi dari komunikasi yang seperti ini, sebenarnya komunikasi itu adalah salah satu poin yang sangat penting dalam penelitian, dalam riset. Sehingga jangan sampai orang salah persepsi. Saya ingin jadi peneliti atau researcher gitu ya. Saya nggak perlu berkomunikasi dengan orang, biar saya komunikasinya dengan alat. Enggak betul. Karena kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan orang yang paling cerdas, yang paling berpikirnya sangat cepat, yang paling terkenal gitu ya, itu akan jadi masalah kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin kalau kita pernah bekerja, kita misalnya rapat, kita nggak ngomong, nanti begitu keluar kita baru protes-protes. Sebenarnya saya punya ide, ya, nggak ada gunanya kalau idenya di luar gitu ya. Ya harus di dalam Anda ngomongkan, harus pas, harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi sebagus-bagusnya kita kalau nggak bisa berkomunikasi mirip komputer i7 tapi layarnya rusak gitu ya. Jadi ya i7-nya nggak ada manfaatnya, nggak kelihatan gitu ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan sepintas di awal, kalau berkomunikasi ternyata ada dua hal yang penting. Yang tadi misalnya ngomong rakatak sama lumulus, ada emotional impact. Ada emotional impact. Terus yang ada satu lagi ada konten. Jadi kita harus menjaga dua-duanya, antara konten dengan emotional impact. Kita nggak bisa cuma satu saja, jadi dua-duanya. Dan tantangan berkomunikasi sekarang itu makin berat lagi ketika semua harus online. Terus terang, saya bukan jagoan komunikasi. Mungkin komunikasi saya jelek. Tapi sekarang akan lebih jelek lagi, karena sekarang kita harus online. Itu kita nggak bertatap orang. Ya kayak kuliah seperti ini, saya bisa melihat Anda cuma foto-foto diam, nggak ngapain, responnya seperti apa. Kita kan susah sekali sekarang. Konteks susah, ini konteks susah. Jadi kita harus belajar lebih banyak. Jadi dalam seminar, dalam ini kita harus belajar lebih baik lagi sekarang. Nah, komponen komunikasi seperti tadi, ada dua. Yang pertama ada konten, yang kedua ada emotional impact. Maka kita harus jaga dua-duanya. Harus balance. Jangan sampai kalau Anda ngejar konten tapi Anda lupakan emotional impact, nanti masalah. Anda dianggap orang yang tidak berbudaya. Tapi Anda jaga emotional impact, lupa konten, itu juga masalah. Anda disuruh menegur anak buah, tapi karena Anda jaga perasaan, anak buahnya keluar merasa dipuji. Nah itu juga salah. Jadi kita harus jaga dua-duanya. Kontennya sampai, emotional impact-nya juga terjaga, ya. Nah, kalau ingin menjaga dua-duanya, maka kita harus aware kedua hal ini. Kecuali isinya, what to do it, juga kita harus menjaga caranya. Jadi kita harus jaga isi dan menjaga cara. Komunikasi yang bagus nggak harus hasilnya disetujui, tetapi mitra, partner kita itu setuju nggak setuju karena persepsi yang benar. Itu aja yang penting. Bukan setuju tidak setujunya, tapi kesamaan persepsi terdeliver, persamaan rasa, persamaan persepsi. Nah, kalau ingin menjaga dua-duanya, maka kita harus mengidentifikasi apa sih hal-hal yang harus kita kerjakan. Jadi yang pertama adalah pemilihan informasi yang tepat.
Jadi Anda harus memilih informasi yang tepat ketika berkomunikasi. Nanti dalam penelitian akan terasa. Jadi Anda kemarin sudah mengerjakan skripsi, terus waktu ujian skripsi, salah satu yang menjengkelkan adalah ketika dosen pembimbing Anda bilang, tolong slide-nya dibikin 15 halaman aja, soalnya waktunya cuma 15 menit misalnya. Anda, gimana mau cerita, susah banget gitu kan, materinya banyak. Nanti ketika bikin tesis akan lebih berat lagi, Anda mengerjakan sesuatu setahun. Anda harus nyampaikan dalam waktu 15 menit. Atau nanti kalau Anda ngambil S3, Anda ngerjakan sesuatu 3 tahun. Anda harus nyampaikan 15 menit. Bahkan kalau ada istilah di negara lain, di UGM juga ada lomba di teknik industri, saya ingat saya ada yang namanya pitch elevator gitu ya. Jadi lomba bagaimana menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu dalam waktu yang sangat pendek. Kalau bisa kita cerita kepada atasan kita, ke proposal itu cukup waktu dalam lift. Jadi dalam lift waktunya terbatas kita sampaikan. Ini biasanya saya terus terang ini salah satu yang saya ingin menjalankan tapi belum kesampaian di sini gitu ya. Kalau zaman saya kuliah di Australia waktu itu, saya masih ingat setiap kali dosen pembimbing saya dapat tamu, maka saya diajak untuk ikut menemuinya, dan salah satu tugas saya adalah menceritakan, mempresentasikan penelitian saya dengan waktu paling 1-3 menit. Dan itu berulang-ulang. Jadi setiap ada tamu saya harus ngomong. Ternyata itu mengajari, dia sedang ngajari kita bagaimana kita belajar menyampaikan sesuatu pada orang lain dalam waktu yang pendek, tetapi tujuan kita tercapai, gitu ya. Nah, salah satu kuncinya adalah memilih informasi mana yang harus kita deliver. Memilih itu baik kedalamannya, tingkat kompleksitas. Jadi kalau tamunya bidangnya sama dengan kita, mungkin kita langsung menuju ke detailnya. Kalau tamunya misalnya dari perusahaan yang eksekutif, ya kita lebih fokus kepada menceritakan manfaatnya misalnya. Nah itu harus didesain dari awal kalau baru berkomunikasi itu. Terus yang kedua, mengidentifikasi dengan siapa kita share informasi. Kita share informasi dengan mahasiswa tahun pertama beda dengan tahun terakhir, beda dengan S2, beda dengan S3. Beda kepada halayak rame. Termasuk di dalamnya bagaimana kita memilih bahasa, memilih vocab, memilih jargon. Itu akan beda-beda. Itu harus clear. Jadi isinya harus didesain dengan bagus, dengan siapanya harus didesain dengan bagus. Ini salah satu kelemahan kita juga. Kita itu kalau diminta ngomong nggak pernah nanyain audiennya siapa. Audiennya siapa, itu sangat, kalau enggak itu sangat susah. Ya ini saya belum lama ditubruk itu apa ya, disuruh bicara dengan waktu yang sangat mendadak. Jadi 2 hari sebelum acara mungkin dia ngundang seseorang dan batal barangkali, terus saya diminta menggantikannya. Pertamanya mintanya gini, Pak Bagio tolong bisa dibantu menceritakan tentang bagaimana melakukan studi kelayakan usaha. Saya langsung ya oke lah, kita cerita sesuatu yang bagaimana menghitung market size-nya, prospek marketnya, bagaimana menghitung ekonominya, bagaimana mendesain alatnya, pokoknya lengkap seperti itu gitu ya. Tapi ketika saya tanyakan, ini nanti yang mendengarkan siapa? Oh ini kelompok pemuda yang kita bina untuk bikin salah satu usaha rakyat. Wah saya baru kaget. Wah ini belum tentu anak-anak ini lulus SMA aja belum tentu gitu ya. Belajar AKI juga belum tentu. Wah ini harus mikir lagi materinya seperti apa. Kita nggak bisa langsung cerita tentang menggunakan IRR, NPV, istilah-istilah itu ya. Kita harus pakai istilah yang lain. Nah, itu kita harus identifikasi sampai sana. Terus kita juga jangan lupa menata omongan kita. Saya to be honest ya, saya itu di poin ini saya bukan orang bagus, jelek sebenarnya dari sisi pemilihan kata. Oke, tone saya jelek. Jadi saya kalau ngomong mungkin kalau Anda mendengarkan
Kalau saya nanya, saya ini kan kayak menekan gitu ya. Bahasanya itu tidak enak gitu ya. Terus kecepatan itu kalau kita ngomong terlalu cepat mungkin ada orang yang nggak suka. Terlalu lambat juga nggak suka. Jadi kita harus mengatur dengan bagus. Terus nonverbal. Kadang-kadang kita ngomong sambil tangan di pinggang gitu ya, atau menunjuk-nunjuk gitu ya. Itu juga harus hati. Terus jarak fisik juga penting. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Jadi kalau kita ngomong terlalu jauh juga nggak enak, terlalu dekat juga nggak enak. Terus yang lain adalah eye contact, kontak mata. Jadi kalau ngomong kita juga harus melihat mata orang yang kita ajak ngomong, jangan melihat yang lain misalnya. Itu juga penting, harus dijaga, harus dikelola gitu ya. Nah, ini kalau ngomong materi. Jadi materi kalau kita mau datang rapat, ini contoh sederhana karena Anda sekarang sudah mahasiswa S2. Tolong kalau datang ke rapat, tunjukkan kalau Anda well be prepared. Jangan datang ke rapat nggak bawa apa-apa, nggak nyiapin apa-apa. Ini sekarang untung kita sekarang sudah pakai tab, pakai iPad gitu ya kan, apa catatan di sana. Kalau dulu kan pakai buku agenda gitu ya. Terus terang akan sangat dianggap nggak well prepare kalau kita mau datang ke rapat, kita cuman nyamperin meja sekretaris minta kertas 1 lembar gitu ya, untuk nyatat gitu ya, untuk nyatat aja nggak bawa catatan, dia mesti nggak siap. Maka biasakan kalau kita diundang rapat, kita lihat agendanya tentang apa, nyiapin something. Sehingga ketika kita rapat, kita bisa ikut ngomong. Kita tidak hanya datang dihitung sebagai jumlah, forumnya sudah tercapai, tapi kita berkontribusi. Nah ini contoh-contoh bahan yang diperlukan kalau datang rapat. Misalnya ketika kita rapat untuk project, status, ya kita harus bawa list apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, apa yang dikerjakan misalnya. Terus kalau kita di rapat habis ngetes sesuatu, kita juga bawa kira-kira hasil tesnya seperti apa. Sama kalau kita rapat diajak ngobrol tentang mendiskusikan kira-kira pertumbuhan market seperti apa, kita juga harus bawa data. Jadi jangan datang rapat hanya karena cukup banyak, terutama orang-orang kita itu ya. Makanya kita sering dikerjain sama konsultan gitu. Kita itu kalau rapat nggak prepare sama sekali, jadi hanya sebagai pemain kalau petinju itu kayaknya boxer, jadi kalau dipukul yang balas gitu ya, kalau nggak dipukul nggak punya inisiatif gitu ya, inisiatifnya rendah gitu ya. Jadi hanya boxer, hanya membalas. Jadi kalau mitra kita ngajak ngomong A ya, celakanya nanti kalau ujung akhirnya setuju atau tidak setuju itu udah habis kita. Nah kita harusnya tidak reaktif, tapi kita juga punya program, punya rencana. Nah itu yang penting. Produk desain juga mirip, terus perubahan prosedur juga sering sekali orang TI. Nah kita juga harus punya gambar, misalnya kalau datang rapat, prosedur yang ada. Jadi intinya sebenarnya kalau datang ke rapat, datang sebuah acara, jangan sekali-kali kita tangan kosong gitu ya. Jadi kita harus menyediakan sesuatu, prepare sesuatu. Itu poin yang pertama. Nah, bagaimana sih sebenarnya nasib informasi yang disampaikan ke audien? Memang kemampuan menerima tergantung dari ability mereka, dari kemampuan dia, terus willingness, kemauan. Jadi kalaupun dia mampu menerima, kalau dia nggak mau juga susah sekali. Sehingga membangun willingness. Itu kalau dalam seminar, dalam ini biasanya orang akan membuka seminar dengan pertanyaan, dengan biar membuat audien itu merasa, oh ya ini masalah saya juga. Gitu ya. Jadi makanya untuk membangun willingness. Terus comprehension dari audien kita. Nah, sebenarnya target kita adalah kalau bisa audien kita bereaksi, menindaklanjuti seperti yang kita harapkan, arah positif yang kita harapkan. Dan kita harus ingat banyak hal ini. Yang pertama, sebenarnya kalau dalam rapat, dalam ini, most of us itu tidak, kalau diam itu tidak benar-benar mendengarkan kita.
cuman dia lagi menunggu kesempatannya untuk ngomong. Ya, itu kita harus. Terus yang kedua, kata kunci yang paling penting kalau kita berkomunikasi adalah receiver friendly communication. Jadi bagaimana kita berkomunikasi lebih mengarahkan ke receivernya, ke pendengarnya, ke audiennya. Jadi lebih friendly kepada mereka. Jadi Anda harus mengarahkan ke sana. Makanya saya sering memaksa teman-teman mahasiswa, misalnya kalau mau presentasi, ujian misalnya, slide minimal ukurannya 18 hurufnya. Kenapa? Karena biasanya penguji kita itu lebih senior dari kita. Kalau suruh baca yang kecil-kecil nggak kelihatan. Walaupun kita bisa baca. Makanya sifatnya harus receiver friendly. Terus informasi itu juga harus bisa melalui 3 hal itu kan. Mau mata, visual, bisa audio, telinga, bisa juga perilaku, tindakan, kinestetically. Nah itu juga harus dimaksimalkan peran 3-tiganya. Terus yang penting juga jangan pernah menganggap semua orang caranya berpikir, caranya menerima, caranya ini sama. Makanya kita harus pelajari perilaku orang lain. Jadi kalau kita mau berkomunikasi, nggak ada salahnya kita tanya, dia itu biasanya sukanya apa? Karena ada, ini contoh ya, saya beberapa orang itu misalnya, kalau kita berkomunikasi lebih seneng lambat. Jadi proses dari A sampai Z detail gitu ya. Tapi ada yang udahlah pokoknya apa. Nah ini kita harus paham karakter dia. Nah ujung akhirnya sebenarnya idenya simple, receiver friendly. Jadi menyesuaikan receiver bukan menyesuaikan ke kita. Jadi Anda harus. Nah, dalam seminar maka karena dianggap ya orang itu kalau minimal harus terekspos 3 kali. Kalau kurang dari 3 biasanya dilupakan. Makanya biasanya dalam dokumen, dalam presentasi kita selalu menggunakan konsep itu 3. Jadi kita harus mengulangnya sampai 3 kali. Makanya dalam presentasi biasanya kita menyediakan di awal ada slide overview, itu menceritakan apa yang akan kita ceritakan. Terus kita ceritakan, terus terakhir ada slide penutup, itu menceritakan apa yang sudah kita ceritakan. Sehingga poin yang penting paling tidak diulang 3 kali. Nah diharapkan kalau poin yang penting diulang 3 kali, maka itu yang terbawa oleh receiver kita, oleh mitra kita. Jadi itu yang penting juga. Jadi dalam seminar nanti tolong jaga poin yang paling penting, Anda harus jangan lupa menekankan 3 kali. Nah ini beberapa tantangan kalau kita berkomunikasi di seminar. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya, waktunya sangat terbatas. Dan Anda harus menceritakan sesuatu yang Anda sudah mengerjakan bertahun-tahun gitu ya. Nah itu Anda harus memilah dengan pas. Jadi Anda harus memilah materi mana yang akan di-deliver. Oke. Terus untuk yang riset tadi kan Anda tujuannya kan tadi sudah ini ya, bisa mencari dana, bisa menyampaikan hasil gitu ya. Maka Anda diharapkan bisa mengimpress bahwa paling tidak rencana penelitian atau hasil penelitian Anda dianggap oke, ini bagus, bermanfaat gitu ya. Nah, sehingga Anda paling tidak punya tugas itu. Yang pertama menunjukkan quality dari risetnya, terus yang kedua jangan lupa quality dari Anda. Karena kadang-kadang kita presentasi kita ini kan juga kadang-kadang karena kita juga butuh support dana, butuh support jabatan, whatever lah. Tapi makanya kita harus menunjukkan quality dari riset maupun quality dari kita, ya. Jadi maupun institusi. Nah, sehingga biasanya kita harus menggunakan semua yang bisa kita gunakan. Support, mulai dari suara, visual, gerak tubuh maupun audiovisual yang lain, bantuan yang lain, sehingga semuanya sampai ke sana. Nah, caranya gimana? Ya jelas tadi ya, memilih material yang pas terkait dengan waktu. Jadi
kata kuncinya kalau ngomong material yang pas adalah kalau Anda latihan dan ternyata sisa, maka yang dibuang adalah slide-nya, bukan waktunya dipercepat. Jadi, oh ternyata kurang waktu, slide-nya dikurangi, bukan Anda ngomongnya lebih cepat. Terus upayakan kalau seminar slide-nya berupa grafik. Itu biasanya lebih mudah kita terus waktu jelas ya, rehearse, latihan itu nggak ada yang menggantikan. Jadi harus latihan. Dan sekarang kalau latihan lebih murah karena kita bisa menggunakan komputer, direkam, lalu kita tonton lagi, oh yang masalah di mana. Terus kalau ada material, ada yang kelebihan materi, buang materi itu. Nah, strukturnya biasanya kalau kita presentasi untuk introduction sekitar 10-20%, gitu ya. Jadi alokasikan di sana untuk menggugah semangat yang mendengarkan. Dan kalau untuk introduction, upayakan semua yang ada di ruangan ini memahami. Jadi kalau kata dosen saya, kalau Anda presentasi introduction, nenek Anda pun paham. Ya, jadi kita harus bisa seperti itu. Jadi materinya adalah semua orang di ruangan itu harus paham. Jangan pakai bahasa yang terlalu ngawang-ngawang, terlalu tinggi, gitu ya. Itu di introduction. Terus setelah itu baru kita ke inti, ke body. Nah, di sana fokus kepada orang-orang yang sebidang dengan kita. Harapannya adalah ketika di introduction tadi semua orang paham, maka di bidang ini orang yang sebidang kita akan memahami, oh kita juga paham. Jangan sampai kita itu semuanya surface, sehingga ketika keluar ruangan, oh dia itu ternyata yang dipahami cuma surface saja. Maka di bagian body ini kita harus tunjukkan kepada orang yang sebidang dengan kita itu bahwa yang kita kerjakan itu sudah detail, sudah spesial. Makanya biasanya di sini ya kayak metode itu kalau nggak novel biasanya sangat ringkas sangat menceritakan. Kalau novel baru kita ceritakan lebih detail. Terus fokus kepada hasil sama signifikansinya. Nah, kalau sudah selesai dengan yang utama, di akhir kita bikin summary maupun conclusion. Itu kembali lagi seperti di pendahuluan. Gunakan bahasa yang semua orang bisa memahami. Sehingga ketika ini sudah jalan, maka harapannya semua orang yang ada di ruangan itu, baik yang sangat paham maupun yang sangat advance, sama-sama menganggap yang kita lakukan sudah benar, sudah baik, gitu ya. Itu yang penting. Oke. Terus problem-problem kita biasanya satu, too much material, jadi slide-nya terlalu banyak, sehingga kayak main wayang, plak gitu ya, nggak selesai. Atau too much detail, jadi kalau bahas terlalu detail gitu ya. Terus bikin grafiknya nggak bagus, jadi terlalu complicated atau terlalu sederhana. Terus yang biasanya nggak kalah pentingnya adalah nggak pernah latihan. Anda harus latihan. Saya itu kalau selalu menyarankan kalau mau ujian tesis minimal 3 kali ada latihan sendiri ditonton gitu ya. Termasuk latihan menjawab pertanyaan. Terus teknik bicaranya yang nggak pas, misalnya terlalu cepat, terlalu lambat, tone-nya naik turun nggak pas gitu ya. Terus kata kunci yang menarik adalah nggak antusias. Jadi kalau Anda presentasi, Anda ini tolong tunjukkan Anda antusias. Antusias itu tidak harus bahasanya meledak-ledak, tapi menunjukkan Anda menyukai, memberi nyawa, memberi jiwa gitu ya, jiwa dari presentasi kita. Karena kalau tidak, kalau kita sendiri nggak kelihatan antusias, pendengarnya apa lagi gitu ya. Oke. Nah ini untuk visual biasanya yang paling sederhana adalah satu slide per menit. Terus huruf minimal 18, maksimal 48. Warna oke, secukupnya, tidak terlalu rame maupun tidak terlalu ini. Jadi yang pas saja. Terus upayakan bagi terutama yang pemula-pemula, kalau presentasi hindari kalimat penuh slide-nya. Karena kalau kalimat penuh biasanya kita akan baca. Maka kata-kata aja atau
makanya disebut PowerPoint ya, bukan power sentence gitu ya. Jadi kata per kata gitu ya. Gitu. Oke. Terus latihan itu harus Anda kerjakan. Kalau waktunya berlebihan, yang dikurangi materialnya, bukan bicaranya lebih cepat. Terus yang terakhir, yang penting nanti kalau presentasi adalah jangan lupa acara-acara seminar, konferensi itu acara formal. Jadi berpakaianlah yang formal. Itu kalau di konferensi internasional, konferensi besar, itu sangat normal orang pakai jas berdasi. Bahkan jasnya sering yang jas hitam, jas formal gitu ya. Bajunya putih gitu ya. Itu karena memang ini adalah acara formal, itu adalah acara spesial gitu ya. Kalau di kampus ujian ya Anda kan pakai jas. Atau kalau di Indonesia kadang-kadang kita pakai batik lengan panjang. Tapi idenya adalah kita pakai formal. Terus untuk yang perempuan upayakan konservatif tapi tetap feminim gitu ya. Khusus untuk kalau acara seperti ini. Terserah kalau bisa. Oke. Terus kalau nyampaikan jangan baca catatan ya, jadi Anda yang berkomunikasi bukan catatan. Memang sekarang terus terang dengan model online seperti sekarang ini kita masih semuanya harus belajar, tapi saya kok selalu berpikir walaupun belajar tetap, karena yang diajak ngomong sebenarnya bukan layar komputer ini tapi adalah mitra kita, maka komunikasi dengan orang lain itu tetap harus dibangun ya. Termasuk eye contact itu juga harus dipakai. Dan yang terakhir ini terkait dengan politik, nanti bisa Anda baca, tapi poinnya sebenarnya terkait dengan politik ini adalah ini ada 3. Yang pertama adalah kita itu harus menjaga agar kita tetap dihargai oleh orang lain. Jadi nanti ada cara-cara agar kita saling menghargai. Terus yang kedua, kita juga harus menjaga bahwa kita juga perhatian dengan orang lain dan membangun hubungan yang bagus. Bagaimana menjaga kita tetap di orang lain? Yang pertama adalah di respect. Cara sederhananya adalah kita tetap mensubordinarkan kita. Jadi intinya jangan sombong sebenarnya. Jadi kita harus hormati orang lain, respect dengan orang lain. Dan yang kedua, kita juga harus mau untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tidak suka. Jadi itu penting itu. Jadi kadang-kadang ada orang, saya maunya bekerja kalau yang dia sukai. Itu biasanya nggak disukai orang-orang kayak gitu. Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena suka atau tidak suka, tapi dibutuhkan atau tidak. Dan nanti dalam real life kita akan belajar bahwa ternyata dalam kehidupan kita yang tidak kita sukai justru sering sekali kita harus melakukan. Ya contoh sederhana, kalau saya jadi dosen, saya kalau suruh kuliah kayak gini saya seneng, walaupun pilek, walaupun apa, rasanya bahagia ketemu mahasiswa. Tapi ada yang sangat tidak saya sukai, ngoreksi pekerjaan mahasiswa. Apalagi kalau yang tulisannya jelek-jelek gitu ya, wah itu udah sangat. Tapi kalau itu nggak saya lakukan, nilainya telat, itu pekerjaan makin numpuk, saya makin stres. Makanya saya sering bilang, suka nggak suka, kalau memang tugas ya kita kerjakan dengan senang hati, dengan sepenuh hati gitu ya. Terus yang ketiga, kita harus membiasakan mau support effort orang lain. Jadi jangan jadi orang mendatangi sesuatu kalau butuh saja, tapi kita juga harus mau untuk membantu support kepada orang lain. Terus ini mungkin nanti bisa Anda baca. Terus mengaku pekerjaan yang Anda tidak suka itu juga harus ini nanti Anda bisa baca. Terus mampu mendukung orang lain. Jadi ini juga penting. Jadi biasakan kalau mau kritik orang itu tidak di depan umum. Kita memang harus, kalau memang orang lain perlu kita kritik, tapi gunakan yang baik, cara yang baik. Misalnya selesai acara kita dekati, kita ngomong, maaf ya yang tadi gini, tapi tak bagus kok. Jadi biasanya orang itu kalau mau kritik dibuka dengan pujian, dikritik dipuji lagi gitu ya. Terus biasa ini, jadi kalau kita ini harus biasakan orang lain itu tetap merasa, jangan terus dicari jeleknya gitu ya. Terus jangan sekali-kali
Kalau di dunia profesional kita adalah mengambil kredit dari effort orang lain, even anak buah kita. Itu yang penting. Jadi tenang aja, walaupun Anda nggak mengakui kalau anak buah Anda berprestasi, orang lain akan menganggap ya atasannya juga bagus gitu ya. Jadi nggak harus kamu bisa gini karena saya, itu nggak perlu kayak gitulah. Jangan udah Anda puji anak buah, puji ini biasa aja. Jadi tolong biasakan hal-hal yang seperti ini. Terus yang lain yang kadang-kadang kita lupakan ini. Jadi yang pertama visibilitas. Jadi kita harus ini yang kalau nanti di pekerjaan dia mana gitu ya, Anda itu harus visible. Jadi jangan jadi orang kalau acara-acara non resmi nggak pernah nongol, nggak pernah. Biasanya kita jadi nggak visible di mata orang lain. Makanya kita harus bangun visibilitas. Kalau perlu kita tidak sekedar jadi jago di sesuatu, kita juga jadi teman yang profesional, yang menyenangkan. Sehingga biasanya kalau orang yang visibility-nya bagus, ini banyak teman, banyak sahabat, karirnya juga biasanya akan mengikuti gitu ya. Terus yang penting juga biasakan kita bisa jaga rahasia dan kita bisa menjadi pendengar yang baik. Oke. Terus jangan suka jadi pemegang bola panas, itu juga penting. Jadi kalau Anda itu dapat email, dapat tugas, segera direspon. Di sekarang ini contohnya kalau Anda dapat WA paling tidak bilang siap saya carikan kalau belum lakukan. Itu respon itu penting. Karena apa? Karena orang nunggu. Nah itu jangan sampai kita jadi pemegang bola panas. Jangan mendendam. Jadi saya sering sampaikan orang itu kalau mendendam sakit sendiri. Karena yang kita dendamin belum tentu ingat. Jadi kita sudah marah-marah setiap lihat kita jengkel, orang yang kita marahin itu ternyata sudah lupa gitu ya, sehingga biasakan lupakan lah, segera lupakan itu. Ini hal yang saya terus jangan memelihara dendam, jangan ini, terus tunjukkan bahwa Anda bisa jaga rahasia, terus hindari, kalau kita humoris itu bagus, tapi tolong kalau kita melucu, kita melawak, jangan menggunakan orang lain. Maksudnya ini, jangan menggunakan kelemahan orang lain. Jadi kalau melawak pakai topik-topik yang tidak menyerang personal orang lain. Karena kadang-kadang ada yang suka melawak dengan seperti itu biasanya tidak menyenangkan. Terus hindari menggunakan kata-kata kasar, inappropriate. Mau bahasa apa aja, hindari menggunakan kata-kata kasar. Oke, terus kalau kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf dan spesifik kalau minta maaf. Jadi jangan bilang, mohon maaf kalau ada kesalahan, itu sama dengan bilang saya nggak punya kesalahan gitu ya. Jadi harus spesifik, jelas minta maafnya tentang apa. Dan ini yang penting juga, dan ini tidak hanya untuk Anda, untuk saya, untuk semua orang. Jadi kita boleh marah-marah, jengkel, tapi kita tetap harus bisa lembut. Ini intinya kita harus profesional, karena ketika kita mudah terpancing maka biasanya kita tidak profesional, apalagi di seminar, di apa ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan hari ini terkait dengan materi untuk komunikasi lewat seminar sebenarnya ujung akhirnya. Dan saya berharap nanti kita bisa belajar bagaimana melakukan seminar dengan bagus, sehingga nanti paling dekat adalah Anda akan menggunakannya ketika seminar proposal. Dan seminar proposal, salah satu yang diharapkan adalah proposal Anda dapat masukan yang bagus, dan yang kedua disetujui. Jadi disetujui saja nggak ada masukan juga nggak bagus buat Anda, karena itu sama dengan Anda bekalnya tidak banyak akhirnya. Tapi banyak masukan tapi nggak disetujui juga nggak bagus, sehingga Anda butuh dua-duanya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan sebelum saya akhiri. Masih ada 5 menit, kalau mau bertanya silakan. Ya, silakan.
Yang jelas Anda harus pastikan tujuan presentasi itu apa. Misalnya kalau Anda mau menceritakan, misalnya besok mau seminar proposal, tujuannya kan Anda akan dapat masukan banyak, tetapi disetujui. Nah, oke, Anda pilih di antara materi-materi itu yang related dengan yang mau Anda omongkan tadi. Jadi ada, kalau misalnya pendahuluan misalnya, kalau terlalu banyak, terlalu jauh, kadang-kadang ada yang pendahuluan itu ancang-ancangnya terlalu jauh. Mau cerita bagaimana mendesain sebuah ruang, misalnya mendesain ruang kerja yang bagus. Anda ceritanya tentang perubahan ekonomi dunia, itu terlalu jauh. Nah, Anda harus bawa related yang lebih dekat, tapi intinya sebenarnya ya pas di latar belakang itu, semua yang ada di ruangan harus memahami itu masalah. Itu aja. Dan paling sederhana cara kita ya, Anda sering nonton orang lain seminar, makanya biasakan kalau ada seminar itu datang, nonton lengkap, terus nanti kan lama-lama Anda tahu, oh ya yang bagus itu yang modelnya kayak gini, yang kayak gini misalnya harus koreksi. Begitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, karena waktunya sudah habis, saya akhiri di sini ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Siang Pak, terima kasih.